Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kata-kata yang indah, yang menenangkan, karena lahir dari nikmat yang Allah berikan. Mau dan bisa mensyukuri nikmat sesungguhnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah akan melahirkan nikmat-nikmat yang baru. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Oleh itu kalau kita ingin nikmat tetap dan bertambah, maka pandai-pandailah bersyukur kepadanya. Sekarang Allah berikan kita nikmat untuk merasa senang di tempat-tempat yang seperti ini, di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu Masjid Abdurrahman ibn Auf Pekanbaru. Semoga Allah berikan pahala yang melimpah kepada yang mendirikan, yang mewakafkan, yang mengurus, yang meramaikan, dan diberikan istana di surga hendaknya, amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tersebut dalam firman-Nya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata ila akhiril ayat. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa pula menghiasi majlis-majlis kita, majlis zikir ini, majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita paham dan Allah berikan jalan untuk mengerjakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kemarin Ustadz Farhan imam kita bertanya, apa judul untuk besok? Saya jawab, untuk besok. Kemarin atau sebulan yang lalu tuh, sebelumnya datang Ustadz Ridho kan, apa tema besok Ustadz? Jangan tanya tema. Alhamdulillah. Ini mengingatkan kita pada hakikat daripada kehidupan kita di sini, bahwa kita di sini tidak sampai, atau hanya sekitar tidak sampai sehari. Ada hari esok yang kita harus menabung dan menyimpan. Tidak boleh kita lalai untuk itu. Kita sering bicara tentang hari esok, masa depan, sampai ada sebagian tidak mau makan di dunia ini, maksudnya di waktu muda, karena badan masih tahan. Jadi harus bergizi, tapi karena ingin menyimpan uang untuk masa depan, ada yang tidak makan. Saya ingat beberapa kawan, masya Allah, terima mukafaah kami awal dulu 550 rial, kemudian tidak ada potong pajak, potong sumbangan, kemudian naik jadi 850. Ada kawan terima hari ini jadi dolar. Kalau 850 atau 840 setelah ada potongan untuk sunukul khair, tidak 840 ya. Berarti kalau 700 untuk 200 dolar itu sudah 750 rial. Yarhamukallah. Nah, berapa sisa dari 450 atau 440? Sekitar 90 rial. Itulah biaya hidupnya sebulan. Sehingga makan berdikit,
Akhirnya kadang-kadang harus sakit-sakit. Demi apa? Masa depan. Padahal masa depan bukan masa depan yang sesungguhnya, hanya masa depan di dunia ini. Ada pula yang makan tiap hari Indomie, satu bungkus dibagi 3, sepertiga pagi, sepertiga siang, sepertiga malam, dan kabarnya kena penyakit leukemia dan meninggal pula. Itu bukan karena berhemat masa depan, karena membantu keluarga yang di kampung. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang tidak sedikit pula orang yang tahan tidak tidur demi membanting tulang, menguras tenaga, memeras keringat, kadang tak kenal siang dan malam untuk mencari pencarian, mengumpulkan uang, sampai lupa pula menikmati dan memakannya, bahkan memakai dan memanfaatkannya. Semuanya ditabung untuk hari esok. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya memikirkan hari esok tetapi yang sesungguhnya ini adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bahkan perintahnya. Dan siapa yang tidak melakukannya terancam tidak selamat, diazab dan disiksa di neraka. Maka kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau untuk masalah hari esok maka kita disuruh berjibaku, bersungguh-sungguh, bersakit-sakit, bekerja keras, dan tidak boleh terlambat, harus cepat-cepat. Kalimatnya adalah semuanya perintah, dan perintahnya dengan penuh ketegasan. Kemudian diberikan sugesti, diberikan motivasi yang besar menjadi orang-orang yang sukses dan menang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan apa? Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Apa nikmat yang Allah berikan pada kita? Nikmat akal sehat, nikmat badan sehat, nikmat keluarga sehat, nikmat lingkungan sehat. Lalu kita gunakan nikmat ini untuk apa? Mencari akhirat. Kemudian kalau masalah dunia, kalimatnya hanya sekedar peringatan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa pula bagian duniamu. Kalau antum jangan lupa sifatnya, tidak penegasan, tapi cari, itu adalah penegasan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah seseorang melihat apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok, yang sudah dia persembahkan untuk hari esok. Hari kapan? Tentu maksudnya adalah hari akhirat. Makanya kalimat mati dalam Al-Quran dan hadis, kalimatnya gadan, ya. Pakai alif lam atau tidak? Hah? Wala tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Masya Allah, tabarakallah. Tidaklah satu jiwa itu tahu apa yang akan dia usahakan besok, apakah masih ada usaha atau tidak. Dan tidak pula satu jiwa itu tahu
di negeri mana dia meninggal. Dan agar kita tidak menganggap dunia ini sebagai hari depan kita, Nabi ingatkan bukan pada orang tua. Nasihat ini ditujukannya pada anak muda yang rata-rata masih menganggap dirinya akan hidup 1000 tahun lagi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah kepada Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing bagaimanapun dia menikmati di tempat itu, tetapi tetap pikirannya terpaut dengan tempat asalnya. Banyak sebabnya. Mungkin visanya sudah habis, terpaksa harus pulang, atau kontraknya sudah selesai, harus keluar dari negeri orang, atau bekalnya yang sudah tidak ada, maka dia harus mengambil bekal kembali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Au abiru sabil, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Subhanallah. Kalimatnya ya, abiru sabil. Abiru sabil artinya memang musafir, orang dalam perjalanan. Tapi kalimatnya diambil seringkas-ringkas perjalanan. Apa perjalanan paling ringkas? Nyebrang jalan. Sahih? Abir, menyeberang, orang yang menyeberang. Sabil, jalan. Jadi seperti orang yang menyeberang jalan, yang sering diartikan dengan musafir, tapi Allah ibaratkan dengan kalimat yang perjalanan terpendek. Yang pernah kalau nyeberang jalan atau ngikuti jalan? Nyeberang jalan, jalan terpendek. Abirus sabil, menyeberang, melintas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tahu hakikatnya kita di dunia ini sebagai orang asing tahu antum. Kadang-kadang pribuminya tidak bersahabat dengan kita. Sahih? Ya, kadang-kadang bersahabat dengan kita. Atau orang yang dalam perjalanan, dan perjalanan itu sifatnya adalah sulit. Secanggih apapun transportasi alat perjalanan kita, yang namanya musafir tetap qit'atum minal azab, tetap sebagian dari azab. Ya, semakin canggih peralatannya, semakin susah kita menggunakannya. Iya, macam kami yang dah tua-tua ini ya, dari sisi teknologi kurang menggunakannya. Ada suruh pula kita check in online misalnya. Nah, mana check in tak apa gitu. Nah, suruh alatnya baru kita lihat. Habis itu macet. Tidak tahu gimana cara menyelesaikannya. Jadi ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, jalan yang tersulit yang ditempuh adalah jalan menuju surga, dan jalan yang paling menyenangkan dan sesuai dengan nafsu adalah jalan menuju neraka. Artinya apa? Kalau jalan menuju surga, huffatil jannatu bil makarih, jalan menuju surga itu ditaburi dengan atau dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang memberatkan. Wa huffatin naru bil syahwat, sedangkan ke neraka jalannya ikut sajalah syahwat. Berarti ke neraka tak perlu diusahakan, antum bisa masuk dengan mudah. Sahih sih? Kata orang minjam istilah-istilah orang Malaysia, alatul nar.
biduni syughul. Tanpa kerja bisa masuk neraka. Tapi kalau masuk surga, hari esok yang menggembirakan dan menyenangkan itu, di sini harus bersusah-susah. Itu tabiat. Hidup adalah perjuangan. Fa innal hayata ibadatun wa jihadun, kata penyair. Hidup ini adalah ibadah dan jihad. Ibadah dan jihad. Dan itulah misi utama kita, bahwa dunia ini adalah bekerja keras untuk itu. Maka kalimat-kalimat beramal, kalimat untuk menuju hari esok yang menjanjikan, kalimatnya adalah al-musara'ah, is'au, as-sa'yu. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wasabiqu, is'au ila zikrillah, berlari kencang, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau dalam neraka tidak ada perlombaan, ya, tidak ada perlombaan. Nah, berarti perjuangan itu berat, jihad itu melelahkan. Tetapi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau hal-hal yang membuat dia karena rindu yang terpadu dalam hati sanubarinya, dalam kalbunya, sehingga yang berat-berat itu terasa ringan dan mudah. Dan Allah memberikan harapan-harapan besar, walaupun dengan amalan-amalan yang tidak besar. Allah jadikan amalan yang paling dicintainya adalah yang paling sering kita lakukan. Dan alhamdulillah yang sering dilakukan itu Allah permudahkan. Dan dibalik itu Allah lipat gandakan. Apa amalan yang paling sering kita lakukan dan itu mudah? Mudah dan bisa setiap hari, setiap saat kita lakukan. Angkat suaranya. Zikrullah, ahsan. Zikrullah ringan, semuanya mudah. Kan tidak pakai huhu saja, kan? Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan dijadikannya zikir sebagai amalan yang diwajibkan kepada kita, dan berulang-ulang setiap hari. Apa itu zikir yang paling hebat? Yang ketika kita sampai pulang kampung nanti, ibarat orang merantau, biasanya kalau pulang bawa bawaan, sahih? Lalu sampai di rumah mak kalau belum beristri. Tapi adatnya kampung kami, Ustaz, kalau merantau pulang ke rumah mak dulu. Habis itu nanti istri sudah nunggu di rumah mak kita. Habis itu dari rumah mak baru kembali ke rumah mertua, ataupun kita sudah rumah sendiri. Kira-kira gimana? Bagus nak ya? Mulai dari orang tua dulu. Bagus nak ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, biasanya bawaan yang paling ditanya oleh orang tua, ini bagi yang masih muda-muda ini,
Apalagi kalau nak cerita nak bini pula. Ya, belum S2 sudah nak berdua. Nah. Apa yang pertama tanya? PT, Masya Allah. Antum tahu ya, PT. Nah. Jadi orang pergi merantau pasti ditanya apa penghasilan yang didapat selama dirantau. Maka Allah jadikan yang pertama dibuka untuk kita, bawaan kita, yaitu amalan yang Allah mudahkan kita melakukannya setiap saat, setiap hari. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Siapa al-khashi'in? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sesungguhnya salat itu berat. Sesungguhnya kuliah itu berat. Mengajar itu berat. Berdakwah itu berat. Jadi suami ringan ya? Berat. Jadi anak berat. Jadi orang tua berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Siapa? Yang tak dengar petir menyambar? Bukan. Yang kalau runtuh masjid dia tak tahu? Bukan. Datang gempa dia tak merasa? Bukan. Bukan itu. Al-khashi'in. Al-khashi'in adalah allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang yang yakin akan bertemu dengan Rabbnya. Antum ketika mencari pencarian di rantau, yakin akan pulang bertemu dengan jodohnya, dengan orang tua. Masya Allah. Tapi setelah orang tua pasti nanya mertua, calon mertua, sahih? Nah, orang yang yakin pulang kampung dan bertemu dengan yang dirindukan dan pasti kembali kepadanya, dia yang menentukan nasib kita nanti sampai di sana. Ada penentu lain? Tidak, dia yang menentukan nasib kita nanti. Kalau ibarat dari rantau di dunia ini pulang ke rumah, yang menentukan nasib kita menikah atau tidak nanti siapa? Tadi antum cerita tadi, mak belum kasih izin, nah itu, kalau nak kasih izin suruh saya bertemu, insya Allah kita lobby. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, dia menentukan. Pasti antum akan pulang membawa yang membuat dia senang, sahih? Nah, maka yang pertama dibuka koper kita, apa yang ditanya? Berapa piti yang kamu bawa? Sebab antum nak melamar bunga desa pula atau artis ibu kota? Ya, di sana yang akan kita lamar adalah bidadari surga. Kalau bidadari surga antum nak lamar bisa dengan bawa seadanya? Nak melamar, kata orang Arab, man khatabal hasna'a, langsung ya, man khatabal hasna'a sabara 'alal bazli. Siapa yang meminang yang cantik-cantik siap bayar mahar atau bayar mahal. Sahih? Wih, beda tak maharnya? Beda. Kalau kita di negeri kita biasanya maharnya seperangkat alat salat. Kalau orang Arab seperangkat alat rumah tangga. Saya karena berduit, orang kita berduit kan begitu juga kan, seperangkat alat rumah tangga. Kalau kita seperangkat alat salat. Ma'asyarul kiram yang cantik-cantik biasanya suka bersolek, sahih? Kalau yang suka bersolek dengan tak suka bersolek, mana yang lebih mahal biayanya? Yang suka bersolek, yang bergaya.
Ma'asyul kiram dirahmatillah, makanya orang-orang yang khusyuk adalah yang yakin udah bertemu, udah kembali kepada yang menentukan nasibnya di sana. Nah, Allah jadikan yang mudah, yang bersama-sama kita kerjakan dan rutin dengan cara yang baik, dengan cara yang sama, tidak berubah hari ini pula, tidak, cara yang sama, sehingga terlatih kita melakukannya menjadi pendapatan atau gaji pokok utama kita, penghasilan utama. Ada kerja tetap, sahih? Mana yang lebih bagus, yang punya kerja tetap atau yang kerja serampangan? Hah? Ya ikhwan, mana yang lebih mudah, mengerjakan pekerjaan tetap atau pekerjaan yang serampangan? Pekerjaan tetap. Maka Allah berikan kita pekerjaan-pekerjaan tetap yang menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Kalau kita gajinya terbatas, tapi kalau Allah berikan kita gaji tanpa batas. Pernah tuan-tuan menerima gaji ya dilipat gandakan 100% setiap bulan? Nggak ada ya. Yang ada potongan sekian persen rutin setiap bulan. Kalau dengan Allah semuanya lengkap dan dilipat gandakan. Dia jadikan amalan utama kita adalah salat yang kita kerjakan setiap hari, dan dia letakkan kaidah ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai berarti paling dihargainya, yaitu adalah yang merupakan pekerjaan tetap yang dilakukan secara berterusan, berkesinambungan, sekalipun sedikit. Alhamdulillah, Allah jadikan pekerjaan tetap kita adalah salat. Dan ini yang akan dibuka pertama kali ketika kita kembali. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama dihisab terhadap seorang hamba di akhirat nanti adalah salatnya. Idza saluha sairu amalih, bila amal salatnya salih, maka salih pula seluruh amal yang lain. Wa iza fasadat, dan bila rusak salatnya, fasada sairu amalih, rusak pula seluruh penghasilan yang lain. Ibaratnya kalau antum membuat pelanggaran lalu dicabut atau tidak, artinya tidak melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi, maka antum bisa saja dipecat. Kalau sudah dipecat masih ada gaji, walaupun tetap antum melakukan, tapi sudah dipecat, gaji tak cair. Nah, oleh sebab itu maka jangan sampai pekerjaan tetap ini rusak karena sering absen atau datang tapi tidur dan lalai. Kan ada orang salat tapi dari awal sampai akhir tidak dalam salat. Ya, yang nak main pikirannya sambil, kalau pakai megang raket dia sampai salat Allahu Akbarnya 21:19 dan 21:20 21:21 juz ha? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau antum nak mencari penghasilan sampingan yang besar-besar tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah peluang-peluang itu semakin terbuka, semakin antum belajar kepada manusia paling berhasil dan paling bahagia esok
hari. Siapa manusia paling bahagia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya belajar dari beliau memudahkan kita untuk masuk surga, memudahkan kita untuk menyimpan banyak pahala. Orang bekerja, ikhwan, tapi kadang-kadang boros, tidak ada yang disimpan. Gaji besar tapi tidak nambah, habis dalam sesaat. Kan ada di antara kita-kita ini gaji sama, tapi yang satu masya Allah seperti tadi bisa menabung, bisa menabung. Yang satu enggak, setengah bulan sudah nambah utang. Ada. Nah, berarti kita perlu belajar kepada yang mampu mengalokasikan dengan benar dan kemudian menyimpan juga dengan cara yang benar. Bagaimana Nabi alaihissalam menjadi manusia penghasil pahala paling banyak dan juga yang tidak satu pun hilang. Masya Allah, Nabi SAW pahalanya paling banyak dan tidak satu pun yang hilang. Apa istilahnya kalau di bank itu dana kita hilang di apa ya? Di hacker, diretas rekening kita, di hacker, bocor, apalah namanya terserah. Tapi Nabi tidak pernah mengalami kebocoran rekening. Nabi tak pernah dihater oleh syaitan amalannya. Tidak ada yang gugur amalannya. Tahu tak antum kenapa? Allah yang jaga dia. Hatinya tak pernah mendua. Kalau kita bukan menua, meniga, meempat, melima. Beliau tak pernah melakukan sesuatu yang membatalkan amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin wa laqad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Andainya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelumnya, kalau kau berbuat syirik batal amalmu. Maka Nabi mengingatkan kita, sekecil apapun sebab syirik harus hilang dari kita. Jangan pedulikan bisikan dan syubhat syaitan, baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Maka diingatkan di awal Islam, di saat di mana keyakinan jahiliyah, banyaknya wali-wali keramat di kuburan di masa jahiliyah, masih belum hilang dari iman pada masa sahabat, dilarang para sahabat untuk ziarah kubur di awal Islam. Sahih? Tidak pernah dengar? Tidak pernah dengar di awal Islam para sahabat dilarang ziarah kubur? Tidak pernah dengar? Terlambat itu. Nabi yang bilang, kuntu nahaitukum min ziyaratil qubur. Dulu saya larang kalian ziarah kubur. Kenapa? Karena dulu mereka mengkultuskan kuburan-kuburan keramat, lalu dilarang mereka untuk ziarah kubur. Setelah mereka ke Madinah dan iman sudah kokoh di dada, baru diizinkan kembali. Ala fazuruha fa innaha tuzakkirul maut. Tapi sekarang ziarahlah. Apa tujuannya? Karena ziarah kubur mengingatkan mati. Tapi kalau sampai ke kuburan menyanyi-nyanyi, berarti tidak ingat mati, atau ketawa ketiwi, makan pula bersama selepas itu, tidak usah ziarah kubur. Karena sudah melenceng dari ziarah yang diizinkan Nabi alaihissalam. Orang ziarah beramai-ramai dengan pakaian yang kadang-kadang, mohon maaf, yang perempuan
Laki-laki entahlah ya, pada umumnya perempuan kayak bolek tu, bolek apa bahasa bolek mah? Bagi pesta dengan gincu, dengan wangian dan sebagainya, pergi ziarah kubur. Ada khilaf juga masalah ini kalau ulama, wanita boleh atau tidak ziarah kubur. Habis itu makan bersama. Ini sudah menghilangkan tujuan akhir, tujuan awal daripada ziarah yang diizinkan Nabi, yang sebelumnya dilarang. Karena apa? Karena dulu orang ziarah selain daripada mengkultuskan, ada pula wanita-wanita yang sengaja diajak untuk meratapi mayat. Dan meratap itu justru menyebabkan azab bagi orang yang dikubur. Dan meratap itu ada cerita seorang suami, ini ya kawan yang cerita atau cerita saya, seorang suami setelah istrinya meninggal, lope matuk seminggu, meratap dia sepekan. Ada orang bertanya, kenapa sampai sepekan masih meratapi? Biasanya perempuan yang meratap, kok ini sekarang laki-laki yang meratap? Dia bilang, saya mendengar Nabi SAW mengatakan seorang jenazah itu, orang mati itu diazab di kuburan karena ratapan keluarganya. Oleh sebab saya meratap supaya dia diazab. Kira-kira apa salah istrinya itu ya? Jadi suaminya sengaja meratap supaya istrinya diazab. Allah musta'an. Ini juga jadi renungan para istri ini, supaya jangan membuat suaminya sengaja meratap supaya diazab. Ma'asyiral kiram. Jadi kemudian tentangan larangan Nabi alaihissalam, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya. Ini sudah dijadikan pula sebagai hari raya ziarah. Bukan hanya sekedar mengada-ngada, tapi melanggar larangan yang membuat Allah dan Nabi murka sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu belajar. Kadang-kadang sudah dapat hasil, kita tidak pandai menyimpan, dicuri orang atau terhapus dari rekening kita. Maka ingat ikhwani fillah, Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, dan ajaran beliau yang harus kita ikuti. Jangan sampai yang sudah didapat dan disimpan, ketika dibuka rekening nanti ternyata hasilnya nihil. Kita azan dulu ya. Kita azan dulu supaya tidak terlalu bersedih nanti rekeningnya kosong. Baik. Kita lanjutkan selepas azan insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, karena waktu yang sudah mendekati, sebagai kesimpulan untuk hari esok kita memerlukan dua hal yang harus kita perhatikan yang sama. Satu, harus pintar mencari peluang yang menghasilkan pahala, menghasilkan kebaikan-kebaikan, dan itu memerlukan kita tak boleh berhenti belajar dan bertanya. Tak boleh berhenti belajar dan bertanya. Kepada siapa? Kepada yang Allah berikan ilmu tentang itu. Kepada yang Allah berikan ilmu tentang itu, dan Allah jadikan ketaatan kepadanya adalah sama dengan ketaatan kepadanya. Ketaatan kepada hamba itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepadanya, taat kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepadanya, tidak taat kepada Allah. Walaupun dia taat kepada manusia selain beliau. Siapa itu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang satu-satunya manusia yang punya otoritas menentukan halal haram, menentukan baik buruk, mengetahui diterima atau ditolak, hanyalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, jadikan imam kita satu-satunya untuk seluruh umat Islam dimanapun berada. Imamnya Ahlus Sunnah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akidah dia imamnya, di ibadah dia imamnya, di muamalah dia imamnya, di akhlak dan adab dia imamnya. Semuanya imam kita adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena manusia yang Allah berikan ilmu sempurna untuk keselamatan di dunia dan akhirat sana, hari ini dan hari esok, adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang berkaitan dengan masalah agama mahdah maupun masalah-masalah duniawi. Allah berikan dia ilmu. Jangan antum ini oleh ucapan beliau sendiri, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan-urusan dunia kalian. Maksudnya adalah yaitu memakai ini dan itu, eksploitasi daripada dunia ini. Tapi kalau masalah hukum, masalah menggunakan dunia, tetap Nabi punya otoritas utama. Misalnya kita temukan teknologi yang dulu belum dieksploitasi, walaupun itu sudah ada, kita hanya menemukan dan mengeksploitasi. Listrik sudah ada nggak dulu zaman Nabi?
Tidak ada listrik. Ya Syekh, baru diciptakan sekarang aja listrik, dulu nggak ada. Tidak paham. Saya yang tidak ngerti ya tuan tidak pahamnya. Listrik itu ada nggak di alam ini? Ada. Cuman baru ditemukan oleh Ocu Thomas Alva Edison. Kan beliau yang pertama mengeksploitasi listrik. Listrik ada apa enggak? Tenaga listrik sudah ada. Kita baru menemukan. Sahih? Hah? Gelombang elektro yang antum gunakan untuk HP sudah ada nggak zaman Nabi? Sudah. Cuman siapa yang menemukan? Ocu Erickson. Siapa menemukan? Hah? Alexander Campbell. Masya Allah. Kecepatan cahaya sudah ada nggak di zaman Nabi? Ya sudah ada. Kita menemukan. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Orang-orang kafir itu tahu sebagian yang nampak saja dari urusan dunia, tapi masih banyak yang belum bisa ditemukan oleh mereka. Nyawa sudah ada. Sejak kapan? Wih, siapa yang sudah bisa menentukan seperti apa nyawa? Belum ada. Ruh belum ditemukan. Ya Syekh? Subhanallah, bahkan banyak keajaiban badan kita sampai Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak yang belum ditemukan rahasia-rahasia itu dalam tubuh kita sendiri. Antum punya akal kan? Di mana letaknya? Tidak bertempat, ha? Jadi Allah mewujud bila makan. Tidak bertempat. Makanya kenapa antum susah sekali mempercaya Allah di atas aras? Karena antum katakan kalau di atas mesti bertempat. Saya katakan akal antum di mana letaknya? Di otak tidak bertempat kan? Ada tempatnya. Kita operasi otak antum. Saya nak cari mana letaknya otak akal itu. Enggak ada tempatnya. Ilmu yang kita tuntut sekarang. Mana lebih banyak ilmu kita? Saya atau antum? Nah, kalau tidak antum terima, kita lomba, kita tes. Nah, pasti antum harus ngaku, soalnya masih berkepentingan dapat nilai. Nah, jadi ikhwani fillah, ilmu saya sedikit lebih banyak dari antum lebih banyak. Jadi di mana letaknya ilmu itu? Antum bilang di akal. Berarti kalau dibilang di akal mesti bertempat. Wih, mesti bertempat? Kan tidak. Kenapa Allah di atas aras mesti bertempat? Paham? Paham? Jadi oleh sebab itu mengimani Allah di atas tidak otomatis mengatakan Allah bertempat. Sama dengan mengimani ilmu itu ada di otak kita, di akal kita, tapi dia tidak menempati. Jelas Ustaz? Jelas? Hah? Gelombang-gelombang elektro yang antum pakai untuk menelpon itu ada tidak sekarang di sekitar kita? Ada? Mesti berjisim. Tahu jisim? Batang tubuhnya ada. Taib. Kenapa kalau Allah di atas aras mesti mujassimah, mesti mujassam? Cara berpikir yang keliru dan tersesat jauh gara-gara mengikuti teori Jaham bin Safwan yang ngambil daripada filsafat Yunani kuno, sehingga dibuat kaidah oleh Jaham bin Safwan, Allah tak di atas, tidak di bawah, tak di kanan, tak di kiri, tak di depan, tak di belakang. Ada barangnya? Ada. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak belakang. Ada apa tidak? Weh, tidak ada. Itu sesuatu yang tidak ada. Makanya Mu'tazilah lebih bagus dalam bab ini. Mu'tazilah bilang Allah tidak punya sifat kecuali wujud. Kecuali wujud. Lalu kita bilang wujud pun saya wujud juga, sama? Enggak. Kalau antum percaya dia wujud, saya wujud, enggak sama. Kenapa enggak percaya dengan sifat-sifatnya? Cuman walaupun terbang tetap kambing. Walaupun terbang walau tetap kambing. Tahu kisahnya enggak? Kambing walaupun terbang. Dan lupa antum. Oh dia belum datang dulu ya. Kita ingatkan ya.
dulu ada dua orang berjalan di padang Sahara, dari kejauhan terlihat dua titik hitam. Dua titik hitam. Dari jauh kan titik aja nampak kan? Yang satu, lalu mereka bertaruh. Siapa yang menang dia dapat hadiah. Yang satu bilang itu kambing, yang satu bilang gagak. Akhirnya berlomba memacu kudanya ke tempat itu, ternyata sampai di situ terbang. Yang bilang kambing tidak mau menyerah, pokoknya kambing walaupun terbang. Fazahaba mathalan, itu jadi tamsil bagi orang yang koi kepaluh, ya, bagi yang sudah jelas kebenaran di depannya tapi tetap tidak mau menerima. Kan sudah jelas sekali, sahabat tak pernah debat bahwa Allah di atas mesti bertempat, tidak pernah ada terbayang oleh mereka. Kemudian ijma' mereka mengimani itu jelas. Lalu saya jelaskan, karena dulu mungkin di guru-guru kami tidak menjelaskan itu. Kalian katakan kalau di atas mesti bertempat, makanya saya katakan antum punya akal letaknya di otak tapi tidak ada tempatnya, sahih? Antum punya ruh, di mana letaknya? Dalam tubuh, ada tempatnya? Tidak ada. Berarti salah besar mengatakan sesuatu di sesuatu mesti bertempat, sahih? Nah, atau antum katakan kalau iman Allah di atas aras dia mesti berbatang tubuh. Saya tunjukkan ke antum ilmu yang antum miliki ada apa tidak? Ada, sahih? Bukti adanya antum bilang ilmu ustaz itu tinggi, ilmu saya lebih tinggi, kan itu kan? Ya, masya Allah wawasan ustaz itu luas, wawasan saya lebih luas, antum katakan misalnya, sahih? Misalnya pikiran ustaz itu picik, pikiran saya lebih picik lagi. Enggak harus gitu kan, pakai lebih-lebih tadi mah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi apakah ada, maksud saya apakah dia berbatang tubuh, berjisim, berwujud? Tidak. Walaupun kita semua meyakini itu sifatnya, ilmunya banyak, ilmunya sedikit, ilmunya tinggi, ilmunya rendah. Tapi letaknya di mana? Orang bilang di otak. Diperiksa di otak ada tempat? Enggak ada. Ada batang tubuhnya? Tidak ada. Berarti orang yang mengimani ilmu ada di akal, akal ada di otak. Mujassim? Tidak. Musyabbih? Tidak juga ya. Karena ini tidak sama dengan ilmu yang diletakkan di kertas. Tahu tidak tuh bedanya ilmu yang sama itu? Nah, terus saya buat bukan cerita nyata ini. Ada seorang dosen tamat dari barat, suruh ngajar di anak mahasiswa baru. Dia bilang waktu itu sedang tentara Inggris di Irak, di Basra, masuk masjid menginjak-injak Al-Quran. Orang Islam demo sedunia di kedutaan Inggris dan Amerika. Masih ingat tahun 91? Belum lahir ya. Oh iya ya, belum lahir antum 91 ya. Mohon maaf. Jadi mohon maaf aja. Belum lahir ya. Antum 98 ya. Atau 2016? Berapa? 2002 ya, kesian ya. Nah, saya ceritakan atau 2001, saya pula yang lupa jadinya. Pokoknya sama, antum belum lahir. 2001 atau 91. Jadi orang demo sedunia, orang Islam di kedutaan Inggris dan Amerika. Lalu sang dosen bilang, umat Islam ini masih lebay semua, perlu dicerahkan. Kan Al-Quran yang asli itu di Lauhul Mahfuz, paham? Sedangkan yang di kertas ini hanya media. Kertasnya diterbitkan di Indakiat atau di RAPP, ya. Bahan kertasnya kan ada diproduksi di Indakiat tuh, pabrik kertas di Perawang. RAPP di Kerinci, kan kertas itu media. Masa medianya diinjak-injak pas sampai demo pula? Kenapa kita marah-marah? Kan tidak nginjak-nginjak ilmu Allah di Lauhul Mahfuz. Masuk logikanya, karena yang mendengar orang-orang tidak berilmu. Makanya kalau orang tidak berilmu mudah tertipu. Jadi tidak usah kita ribut-ribut, kan cuma kertas yang diinjak.
Yang di Lauhul Mahfuz yang asli kan tidak diinjak. Sah? Gimana? Logis tak? Bagi yang kosong sangat logis. Diamlah, mahasiswa baru mungkin bercampur takut juga untuk debat. Tapi ada yang anak muda yang Masya Allah, yang punya keberanian dan paham barangkali, ini orang harus dikasih pelajaran ini. Dia maju ke depan sampai ke meja dosen tadi, ada diktat di atas mejanya, boleh saya tengok diktat bapak nih? Oh ya silakan. Buka-buka, wih bagus sekali sini ya. Dia bilang, iya diktat ini saya siapkan 5 tahun ini bahan ngajar saya. Lalu diludahin, dia diinjak-injak. Kira-kira marah enggak Pak Ustaz? Pak dosen? Hah? Kenapa marah? Kan yang ilmunya tetap di otak dia kan? Ilmu Ustaz itu kan dosen itu di kepalanya. Yang diinjak hanya media. Marah enggak Pak dosen? Kok marah? Berarti Pak dosen masih lebay, perlu dicerahkan. Jadi percuma belajar ke barat itu, karena masih lebay. Dijawab oleh mahasiswa baru ini dengan hujah yang sama. Pak, Bapak jangan marah, yang saya injakkan bukan kepala Bapak, ilmu Bapak tetap di kepala, ini hanya media. Jelas? Mau dipukul anak apa? Nih pula diri. Akhirnya setelah itu Pak dosen tak berani masuk lagi lokal itu. Untuk ada penyelamat Allah turunkan. Kalau tidak sesat itu selokal gara-gara subuhat ini. Jadi kalau gitu tidak usah kita wudhu sebelum memegang mushaf. Tidak usah kita misalnya meletakkan mushaf di tempat yang terhormat. Kadang-kadang kan orang meletakkan bunga di atas mushaf, kadang ada. Kadang meletakkan kopiah di atas mushaf. Saya bilang digambar saja, ada yang buat mushaf, dia atasnya letakkan peci wisuda kan, saya suruh urubah deskripsinya. Jadi kan ditumpuk Al-Quran, ada hadis, di atas letak peci ini lebih tinggi, apa namanya, toga itu daripada, enggak, rubah toga itu di bawah. Toga itu enggak ada gunanya, tapi Al-Quran yang membuat anda dapat toga itu. Jadi hati-hati nanti meletakkan sesuatu, jangan letakkan sesuatu di mushaf, sebab mungkin gara-gara ini kan hanya media, tidak diletakkan di Lauhul Mahfuz. Siapa pula yang berani letakkan di Lauhul Mahfuz? Jadi ikhwan fillah, Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti dari sejak dari masalah terkecil sampai masalah terbesar, bukan selainnya. Supaya apa? Supaya apa? Penghasilan kita sah, legal halal, sah legal halal. Sebab segala usaha yang tidak legal, yang tidak halal, tidak menghasilkan apa-apa, tidak tervalidasi, tidak terverifikasi. Maka jangan pedulikan perkataan siapapun kalau bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si buya, si kiai, si ustad, si wali, si habib besok akan diam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab, patah lidah di depan Allah SWT kalau dia tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya? Ayo kita buktikan besok. Ada dalam surat Ibrahim, wa barazu lillahi jami'a, mereka semuanya tampil di hadapan Allah. Kalau sudah tampil di hadapan Allah, masing-masing berbicara dengan Allah. Ma minkum min ahadin illa yukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Kalian semuanya nanti akan berbicara dengan Allah tanpa perantara, tidak perlu penterjemah. Gimana tidak pandai bahasa Arab, tidak usah risau. Di sana otomatis tidak cair dah. Ayo ke akhirat kita. Ya, gitu loh. Semua yang ada di padang mahsyar pandai bahasa Arab. Nah, tapi waktu itu
antum pandai tapi tidak guna lagi bahasa Arab antum itu kecuali untuk mahkamah saja. Kalau sekarang pandai bahasa Arab bisa mendapatkan peluang-peluang hebat untuk mencatatkan pahala besar. Makanya belajar sekarang bahasa Arab dianjurkan. Kalau bahasa Inggris dianjurkan juga, tapi untuk dakwah, bukan untuk ini. Tapi tidak pandai bahasa Inggris tidak apa. Walaupun saya dulu guru bahasa Inggris, yang tidak pandai bahasa Inggris. Kan banyak juga guru bahasa Arab tidak pandai bahasa Arab. Nah, pandai grammar. Baiklah ikhwani fillah. Paham yang pertama? Dia itu harus banyak belajar dari Nabi, mendapatkan peluang-peluang. Itulah sebabnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Allah. Ikhwani fillah, seorang ahli ibadah di masa Imam Malik rahimahullah mendatangi Imam Malik atau menasihati Imam Malik rahimahullah supaya jangan terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat, lebih baik fokus beribadah seperti dia ahli ibadah, sholat, puasa, sunat dan sebagainya. Dan Imam Malik karena dia orang ikhlas, dia tidak menjatuhkan saudaranya, tetap mengapresiasi apa yang dilakukan saudaranya. Dia katakan, wahai saudaraku, innallaha fattaha abwaban lil khairi. Allah membuka banyak pintu kebaikan. Lalu disebutkan farubba rajulin yuftahu lahu babus shalah wa yuftahu lahu babus siyam. Ada yang dibukakan pintu salat, ada yang buka pintu puasa, wa babus sadaqat, babus sadaqah, wa babul ilmi, dan bab ilmu. Wa arju ayakuna kilana fi khair. Saya berharap kita semua dalam kebaikan, antum dalam kebaikan, saya juga dalam kebaikan. Walaupun Imam Malik paham bahwa mengajar ilmu jauh lebih utama daripada sekedar beribadah sunat. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, talabu ilmi sa'atan khairum min ibadati sana. Menuntut ilmu sesaat lebih afdal daripada ibadah sunat setahun. Makanya bandingan menuntut ilmu adalah jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tak sepatut semua orang beriman pergi berjihad. Ini juga nasihat bagi kawan-kawan kita yang cerita aja Ustaz, ceramah aja tidak akan maju Islam gara-gara ceramah katanya. Orang nak jihad membebaskan Palestina, Gaza tuh lihat Iran katanya. Masya Allah, berubah Iran jadi pahlawan Islam yang mencaci maki para sahabat, yang merendahkan Abu Bakar dan Umar, berkata keji tentang ibunda Aisyah, yang mengatakan agama ini rusak, yang mengatakan Al-Quran tidak lengkap, yang mengatakan sahabat semua murtad setelah Nabi wafat. Lalu tiba-tiba menjadi pahlawan Islam. Islam yang mana? Hanya karena pernyataan seorang Khomeini yang mengatakan, kami tidak peduli dengan Iran, tidak peduli dengan negara kami, tidak peduli dengan nyawa kami, tapi yang penting bagi kami Islam. Islam yang mana cuy? Islam yang mengkafirkan seluruh umat Islam kecuali Syiah, Islam yang memurtadkan para sahabat kecuali hanya 5, Islam yang mengatakan Al-Quran yang ada hanya 1/9, Islam yang mengatakan bahwa nanti datang Mahdi akan membunuh orang-orang yang mengurus Masjidil Haram. Fala haula wala quwwata illa billah. Alangkah lemahnya iman kita, alangkah rendahnya ilmu kita. Maka belajarlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin banyak antum belajar ilmu, semakin terbuka peluang untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan. Jelas ikhwan? Bilang jelas supaya cepat selesai. Kalau tidak selesai-selesai kita. Memang asyik untuk hari esok itu kita semangat. Karena kalau bukan karena masa depan kita tidak mau bekerja. Kalau bukan karena masa depan kita tidak mau susah. Kalau hanya mikir hari ini, makanya orang tidur dia aja nih. Asal dapat makan ini tidur aja. Tapi karena ingat masa depan, Masya Allah, saya sudah mulai bekerja ngajar untuk masa depan, untuk kita
Nah, kan itu saya tadi untuk kita berdua, karena sebelum S2 harus berdua macam Syekh kan. Belum selesai S2 sudah berdua. Anak sudah lahir belum? Nanti kalau lahir kasih tahu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ikhwani fillah, masa depan yang membawa semangat. Maka peluang-peluang itu kunci-kuncinya ada pada ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena amalan beliau semuanya terverifikasi. Amalan beliau semuanya dapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalan selainnya tidak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan semua perkara-perkara baru. Tapi orang berdebat, Ustaz, tinggalkan debat. Kan ada yang bilang fa inna kulla bid'atin dhalalah, kata Nabi, setiap bid'ah itu sesat. Ada ulama bilang tidak semua bid'ah sesat. Antum yakin yang mana? Kiai. Ulama bilang, atau sebagian kecil ulama mengatakan laisa kullu bid'atin dhalalah. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Antum percaya perkataan Nabi kah atau perkataan ulama? Kalau belum, antum percaya dengan perkataan Nabi, kaji belum selesai. Kita sambung sampai paham. Ustaz maksa-maksa? Enggak. Saya enggak maksa. Tetapi Nabi memaksa kita bahwa setiap bid'ah sesat. Datang ulama buka pintu, tidak semua bid'ah tidak semua bid'ah itu sesat. Tolong tunjukkan ke saya mana bid'ah yang tidak sesat itu. Ilmu kalam kan mengatakan itu bid'ah hasanah. Taib. Kalau tidak sesat, kenapa bikin orang berdebat? Kalau memang bid'ah ilmu kalam adalah bid'ah hasanah, kenapa keyakinan kita berbeda? Saya bilang Allah di atas, atau bilang tidak. Saya bilang Allah nanti hari kiamat datang, atau bilang tidak datang. Rahmat juga datang. Mau Allah tidak bisa datang, rahmat aja yang datang. Gara-gara ilmu kelam yang terang jadi kelam. Kemudian ibadah umat Islam yang awalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diganti dengan yang tidak dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga masjid-masjid kadang-kadang berubah. Kalau nak ikut salat begini, masjid itu, kalau tidak masjid ini. Dah dilarang kita bikin kuburan di masjid. Tetapi antum karena pendapat ulama laisa kullu bid'atin dhalalah, tanam kuburan saya di depan masjid itu supaya Ustaz Dasman tidak bisa salat di situ. Masya Allah, antum berkepentingan apa saya tidak salat di situ? Memang kalau saya sholat di masjid antum, antum berdosa. Ketika masjid kosong dari kuburan, semua golongan Islam bisa sholat di situ. Tetapi ketika mayat Dasman ditanam di mihrab, tentu murid-murid saya tidak mau lagi sholat di situ. Apa sebab? Nabi katakan la tusallu ilal kubur. Antum kata-kata larangan Nabi itu kalau berniat nyembah kubur. Memang ada sahabat yang nyembah kubur? Yang dilarangnya siapa? Sahabat masuk yang dilarang apa tidak? Sahabat termasuk yang dilarang tidak sholat menghadap kubur? Taib. Lalu anda takwilkan lagi, kan tidak ada masjid kecuali depannya ada kuburan. Masya Allah. Misalnya masjid ini tu di Bangkinang ada kuburan yang ada di mihrabnya. Apakah itu yang dimaksud oleh Nabi? Itu yang dimaksud oleh Nabi? Tidak mungkin itu maksud. Nabi pasti tahu lebih daripada kita bahwa tidak ada tanah di depan kuburan, di depan masjid manapun kecuali ada kuburannya. Tapi yang beliau maksud adalah di depan langsung. Nabi berbicara bahasa Arab kepada orang yang sejak dalam kandungannya sudah berbahasa Arab. Bukan seperti kita yang baru belajar bahasa Arab setelah lidah-lidah ini terbiasa dengan bahasa Ojo. Lidah-lidah ini sudah biasa dengan bahasa Minang. Lidah-lidah ini sudah biasa dengan bahasa Jawa. Ya, sehingga ana laisa kama taqul, ya kan? Ya. Laisa kama taqul. Ya. Bukan seperti Arab. Ma'asyiral kiram yang dirahmati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti Nabi alaihi salatu wassalam, terverifikasi dan punya legalitas. Karena memang satu-satunya hamba yang Allah berikan hak otoritas adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, setelah amal itu dapat hasilnya, simpan di rekening paling aman. Yang tengok-tengok kan tuh orang nomornya enggak, apalagi passwordnya. Atau kalau ngambil duit di ATM, pakai tutup ya? Pakai tutup enggak? Kenapa? Hah? Hah? Supaya jangan dihacker orang, supaya jangan diambil orang, supaya jangan dikutil apa, bukan namanya, diambil orang. Sahih? Makanya jangan biarkan, pertama jangan biarkan kartunya lecet, dan jangan serahkan sama orang. Sahih? Makanya inilah makna daripada dalam beribadah mesti tauhid, mesti tauhid uluhiyahnya sempurna. Ini orang kan sangat anti dengan tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena banyak akan menganulir amalan-amalan dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Kemarin saya di Malaysia, di masjid itu ada istighatsah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah adrikna, ya Rasulullah selamatkan kami. Ini doa atau bukan? Doa atau bukan? Boleh berdoa kepada Nabi? Hah? Ada yang bilang geleng, ada yang mengangguk. Ini kayak orang India Utara, India Selatan aja. Ini ngangguk atau geleng? Kalau India Selatan, kalau begini dia iya itu. Kalau India Utara sama dengan kita. Kalau begini tidak. Atau yang mana? Begininya India Selatan. Kerala. Ini ada cerita orang dari Lucknow di India Utara pergi cari saudaranya di India Selatan. Sampai naik kereta dia sampai atau naik bus, nanya ke tukang becak biar mau bajai-bajai itu kan, buat alamat, semuanya bilang nih, bukan nih, acak, tapi geleng gitu ya, acanya menggeleng gitu. Akhirnya dia kira tak satu pun orang yang tahu alamat itu. Akhirnya sudah putus asa dia, untung pula ketemu dengan orang yang sama-sama dari yang tahu gitu. Anda dari utara? Iya. Kalau geleng kawan katanya, itu artinya iya gitu. Iya, dalam menggeleng mangguk puluh. Akhirnya baru dia tahu bahwa orang itu semuanya tahu alamat itu. Jelas ya? Jadi kaum muslimin, jadi boleh tak berdoa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di masjid tempat bertauhid ada syirik. Kenapa dia sholat pergi satu tempat? Masya Allah. Ya, saya nak ikut sholat Jumat, walaupun sebenarnya musafir tak wajib sholat Jumat. Pergi saya pada suatu tempat juga ke masjid, Masya Allah, di tengah pekuburan, kiri kanan muka belakang. Saya tak tahu, kemungkinan karena mereka tahu dah semua mau datang ke situ barangkali. Di kuburan kiri kanan muka belakang, pas di tengah-tengah pekuburan masjid, dan area yang tidak terpisah. Akhirnya saya balik kanan, saya dengan rombongan balik kanan, tidak bisa saya coba di situ karena Nabi melarang. Soal ulama berbeda pendapat dan sebagainya, nak haram, makruh tanzih, nak sah solat atau batal solat, saya tidak peduli. Nabi saya melarang saya solat menghadap kuburan. Sebab larangan Nabi itu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kita jadikan imam di negeri kita, semua yang tidak patuh larangan Nabi atau melanggar larangan, tidak patuh perintah Nabi dan melanggar larangan Nabi, maksiat kepadanya sekalipun hal yang mubah, maksiat kepadanya sekalipun yang makruh. Ada murid yang bilang, ya Abu Abdullah, bukankah yang mubah, bukankah yang makruh bila dikerjakan tidak berdosa? Iya, memang ada perintah tidak wajib, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ada larangan tidak haram, tidak dilanggar tidak berdosa. Makruh, mubah kan? Atau sunat. Tapi tetap dihitung maksiat, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Karena kita sudah tidak taat pada Nabi alaihi salatu wassalam. La ya'sunallah, ini malaikatnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini definisi taat.
tidak membantah yang diperintah atau dilarang dan mengerjakan yang diperintahkan. Ini definisi taat. Dilarang kita tinggalkan, disuruh kita kerjakan. Kecuali lagi bila tidak sanggup. Misalnya Ustaz Dharma nak nikah besok pagi, ternyata tidak ada piti, belum sanggup. Atau kita dilarang untuk mengerjakan sesuatu, dilarang kan, tapi karena dipaksa akhirnya kita pasrah, tapi tak rela. Sampai perbuatan syirik pun kalau memang terpaksa dilakukan orang, tapi iman dan berada tetap bersarang. Seperti kisah para ulama dulu, diantaranya adalah ayahnya Buya Hamka, Karim Amrullah, dikumpul orang Jepang di Batavia, disuruh ketika matahari terbit untuk sujud dan rukuk kepada matahari. Semuanya ngambil rukhsah karena ditodong dengan senjata laras panjang. Yang menodong orang-orang yang tidak menghargai nyawa bangsa ini, Jepang waktu itu. Tentu dengan ketakutan semuanya. Dalam keadaan seperti ini boleh mengambil rukhsah. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Kecuali ayah Buya Hamka rahimahullah ta'ala, biarkan Amrullah, dia nggak mau. Tapi subhanallah, itu pula yang Allah jadikan penyelamat. Allah jadikan mereka menghargai sikap itu. Ada pemberani. Akhirnya mereka dibebaskan. Setelah merdeka, Buya Hamka tanya sama sang ayah, apa yang membuat ayah berani mengatakan untuk tidak rukuk dan sujud pada matahari, pada di bawah todongan laras panjang? Kata ayahnya, nak, mati itu tidak ada yang enak. Ada mati yang enak? Wih, ada mati yang sedap? Ada. Ibnu, ada mati yang lama? Mati piti? Mandi, tidak mandi, mati. Mati itu tidak ada yang sedap, semuanya sakit. Bahkan dalam riwayat, walaupun tidak sahih wallahu alam, bahwa seringan-ringannya mati seperti kambing hidup dikuliti. Sahih hadis Ustaz? Rasanya dhaif hadisnya. Nah, serasa kambing dikuliti hidup. Sakit nak kira-kiranya? Pernah tuh coba? Enggak. Maka dilarang menguliti kambing sebelum mati. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Mati itu tidak ada yang sedap. Oleh sebab itu, nak mati ditikam, mati ditembak, mati tenggelam, mati terbakar, mati terhimpit, mati jatuh, mati terjungkal, mati ditabrak, semuanya sakit. Cuman yang menentukan adalah yang setelah mati tadi. Mati dah sakit, setelah mati lebih sakit, jangan. Dan Allah tidak suka dan tidak rela haknya diberikan pada yang lain. Allah tidak suka haknya diberikan pada yang lain. Rukuk, sujud, taat kepada selain Allah, Allah tidak suka. Bahkan meminta saja kepada selainnya Allah tidak suka. Siapa yang minta pada selain Allah, walaupun minta sama Allah, Allah tinggalkan dia. Tapi bila mereka berdoa, walaupun orang kafir sekalipun berdoa tapi tidak menyekutukan ketika berdoa, bisa Allah kabulkan. Ada dalilnya? Falamma ghasyahum mawjun minal bahri da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diliputi oleh gelombang-gelombang di laut, mereka ikhlas berdoa pada Allah. Maka Allah falamma najahum, tatkala Allah selamatkan mereka, karena doa mereka tadi ikhlas, ilal barri idhahum yusyrikun, setelah diselamatkan ke daratan, mereka kembali syirik. Tapi kalau Allah antum berdoa sama Allah dengan menyekutukan Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, angkizuna, Allah tinggalkan kalian. Dan Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela kita, karena kita menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak usahlah buat-buat yang tidak Nabi izinkan itu, bahkan Nabi larang. Makanya ikut kata Nabi, kullu bid'atin
dalalah, dan tinggalkan perkataan sebagian ulama yang mengatakan laisa kullu bid'atin dalalah. Sebab mohon maaf, yang ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu setelah ditelusuri semua contoh yang mereka sebutkan, ya mungkin suatu saat kita akan sebutkan di sini, semua contoh yang mereka jemput jadikan alasan untuk membolehkan bid'ah hasanah, semuanya adalah sunnah. Semua contoh yang dijadikan alasan untuk membolehkan bid'ah hasanah semuanya adalah sunnah. Mau dibahas juga sekarang? Nganggu antum, orang menggeleng semua tak nganggu. Ini nganggunya orang selatan. Nganggunya orang selatan. Artinya tidak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi harus belajar kepada Nabi, cari-cari peluang-peluang. Dan alhamdulillah Nabi kita sangat paham dengan apa yang membuat kita mudah dan senang. Sah? Antum punya harta, nah infakkan, kan senang ya, daripada nyimpan harta lebih mudah. Weh, mana yang lebih mudah, menyimpan di akhirat atau nyimpan di dunia? Di akhirat. Sah? Antum sudah masukkan ke kotak itu, antum tekan tak masih hitung-hitung lagi. Yang bikin kita hitung-hitung tuh yang ada di sini. Kalau sudah masuk kotak infak, dihitung lagi. Mak lebahnya infak itu riak lagi nanti. Kami aja. Jadi semua yang kita sudah berikan itu tidak ingat lagi. Tapi kalau masih ada di rekening kita akan hitung terus. Setiap hari nengok notifikasi. Wih, naik 0,05 rupiah. Hitung juga itu 0,05 rupiah. Dividen. Masya Allah. Atau alias bunga. Jelas ya? Dan itu tidak perlu banyak, walaupun sedikit tapi selalu dilakukan. Tentu saja kalau banyak itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang hebat. Ma'asyiral kiram rahmatullah. Ilmu tinggal diamalkan. Masa antum disuruh sholat ke masjid susah sekali. Antum pergi ke lapangan bola lebih jauh, desak-desakan, antri bayar karcis, kok bisa? Padahal kenikmatannya hanya sesaat, kadang kecewa pula, jagoannya kalah. Sahih, kadang terjadi tawuran, berdarah-darah. Tidak ada. Arang habis besi, binasa. Duit habis, bantah sama istri. Cepai aja bang katanya kan. Duit tak ada, pergi juga nonton. Nah sebagainya. Tapi antum bisa untuk itu. Masa ke masjid tidak ada karcis, tidak ada ya, tidak pakai tiket ya. Tidak ada tiketnya kan masuk masjid? Tidak ada. Kapan aja boleh masuk. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Yang kedua, belajar juga dari Nabi bagaimana cara menjaganya. Pertama, tadi sudah kita katakan, hindari hal-hal yang membatalkannya. Syirik atau tasyrik atau riyah. Apa syirik? Yaitu tadi menyekutukan Allah. Apa tasyrik? Menyelipkan tujuan duniawi dalam amalan kita. Yang pertama membatalkan, yang kedua mengurangi. Apa riyah? Dan riyah adalah beramal lillah dan juga karena ujian atau pujian orang lain. Contoh tasyrik tadi, antum bekerja mengajar lillah tapi ada keinginan dapat gaji, boleh apa enggak? Boleh. Tapi yang lebih sempurna, jangan pikirkan gaji itu. Sebab yang pikirkan gaji, biar saja yang mikirkan gaji kita itu atasan saja, karena barangnya pasti dapat juga. Dipikir juga tidak bawa tidak bisa tidur pun gaji tetap segitu. Sahih? Tidak usah pikirkan itu. Nah, yang harus kita pikirkan yang bisa ditambah-tambah ini, pahala tadi. Itu harus memang jadi pikiran kita selalu. Jelas ya? Gaji saya misalnya 3 juta sebulan. Saya pikir tidak tidur saya nambah ya. Tidak kan? Tapi kalau sempat gaji akhirat, pahala, saya pikir gimana caranya memikirkan itu dapat pahala kita. Memikirkan gaji dapat pahala kan? Makanya jangan pikirkan yang sudah tidak bertambah-tambah tuh. Sedikit dia cuma. Sahih? Alhamdulillah.
dan hindari hal-hal hacker-hacker yang menggerogoti itu, yang mencuri rekening kita. Misalnya ghibah, diajak orang kita untuk berghibah, diajak orang kita untuk namimah, mengadu domba, diajak orang kita untuk berbuat maksiat, diajak kita untuk ini dan itu. Ini semuanya adalah para hacker, para hater yang akan menghabisi rekening kita. Jangan. Sebab saya ingin nabung untuk hari esok. Apa gunanya kita banyak membawa penghasilan, ternyata utang lebih banyak daripada yang kita hasilkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Zalim ke sini, zalim ke sana, ngambil ghibah di sini, merusak rumah baik orang dan sebagainya. Nah, dua ini yang harus ya pandai mencari peluang, tentu dengan banyak belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari kita belajar, semakin dapat kita. Dulu tidak ada cerita anak muda seperti ini rajin belajar seperti ini. Saya masih ingat masa-masa saya sebaya dengan antum ini belasan tahun, kalau rajin ngaji wirid di kampung, sok-sok alim, dicemooh oleh kawan-kawan yang lain. Akhirnya terpaksa buat wirid remaja sekali sesemester, yaitu pas Maulid Nabi atau nuzul Quran dan Isra Mi'raj. Itu pun selektif pula kami. Kalau ustaz tak akan galak, jadi boleh kau main lainnya. Kalau banyak ayat, banyak hadis, tidak usah diundang. Tapi dia yang banyak ketawa dan ketiwi. Kalau perlu sambil menekan perut, menahan tawa. Jadi itu selektifnya kita. Jadi yang pandai ketawa jadi ustaz kondang, kodok diundang. Kalau tidak pandai ketawa jadi ustaz kandang, kadang-kadang diundang. Allah musta'an. Tapi alhamdulillah dengan banyak kita mengaji, masya Allah kita paham bahwa duduk di majelis ilmu jauh lebih afdal daripada hanya sekedar solat-solat sunat. Dan alhamdulillah tidak tiap hari pula. Macam jadwal saya di sini sekali sebulan, kadang-kadang tempo pula. Jalan lain sekali sepekan. Alhamdulillah. Padahal kita makan setiap hari. Setiap hari 3 kali, sakit juga. Apalagi yang makan sekali sebulan. Tentu lagi parah sakitnya. Jadi kalau ada yang baru ngaji, muntah-muntah dia dengar kaji, iya wajar, sudah masuk angin. Masuk angin ngaji sekarang, nanti pindah pula majelis, masuk angin dia, muntah-muntah dia dengar kaji kita. Apa-apanya, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah, beda katanya. Akhirnya tidak masuk, sudah masuk angin. Jangan biarkan masuk angin. Nah, kemudian banyak pula yang kantong atau apa namanya kampi bocor, apa istilahnya, ember bocor, diisi bocor terus sehingga tidak ada yang lengket satupun. Nasallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan hari esok untuk kita bersama, bukan berdua aja, untuk kita bersama, sama-sama kita nikmati. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk menjaga, memelihara, dan insya Allah sama-sama menikmati di akhirat, bahkan sejak di dunia. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassubhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.